untuk pendidikan, beliau mengambil pendidikan dokter di Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2005. Bapak Tabrani merupakan asesor pada Banten yang juga masih berlanjut sekarang dari 2007 sampai sekarang. Beliau merupakan pengurus pusat Muhammadiyah Majelis di Litbang pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan masih banyak lagi kegiatan beliau. Maaf, tadi bukan pengurus mungkin ya, pimpinan pusatnya ya. Oh, PP Karena kalau Muhammadiyah. pengurus maksudnya orangnya menjadi kurus. Oh, PP Muhammadiyah, Prof. Saya kira pengurus pusat, Prof. Pimpinan pusat Muhammadiyah pimpinan. siapa aja. Iya, maaf, Prof. Nggak apa-apa. Kalau ini biasanya banyak yang masih mu'alaf kepada Muhammadiyah, biasanya salah sedikit. Ya, maaf, Prof. Saya ulang, Prof. Pimpinan Bapak pimpinan pusat Muhammadiyah di Litbang pada tahun 2010 sampai sekarang, jadi masih menjabat. Kemudian beliau sebagai asesor, juga sebagai asesor di International di Malaysia pada tahun 2003, dan masih ada jabatan yang sekarang yaitu sebagai BP Umpo Universitas Muhammadiyah 2020 sampai sekarang. Dan masih ada beberapa banyak penghargaan yang telah diberikan, yaitu sebagai dosen berprestasi. Jadi Bapak Prof ini merupakan dosen berprestasi, jadi kita sangat bangga telah ikut pada materi hari ini. Ya, berprestasi pada tahun 2024, masih baru ya. Kemudian beliau merupakan penulis buku terbaik di Kemendikbud pada tahun 2027, dan beliau juga merupakan penulis buku terbaik di Kementerian Agama. Beliau juga pernah menjadi presenter terbaik pada acara konferensi internasional yang sangat luar biasa. Kemudian beliau adalah pemenang akademik kadar bidang pendidikan yang diadakan oleh LLDT wilayah 7 di Jawa Timur pada tahun 2004. Mungkin itu sisi singkat yang saya bacakan. Untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke kajian inti Mapara ke-20 dengan tema puasa menuju puncak spiritualitas bersama Bapak Profesor Dr. Haji Tobroni MSI. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pembina Mapara, Prof. Imam Robandi, juga yang saya hormati Ibu Fitrianti dari Makassar, Ibu Izuki Muhasonah yang menghubungi saya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat di Zoom meeting yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sharing pengetahuan pada majelis ilmu yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan rahmat dan
berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang ke-20. Dan kalau tradisi Ramadan di Jawa Timur itu ada tradisi malaman ya. Sehingga nanti malam itu malam 21. Dan sebagian ulama memang berpendapat bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari yang terakhir. Tapi kita sebagai orang yang katakanlah bukan sekedar sebagai pengejar pahala ya, tapi kita ini mungkin lebih dekat pada bagaimana kita mengejar ketakwaan dan juga mengejar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita baca ayat tentang puasa itu, capaian yang harus kita dapatkan, kita peroleh selama bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan yang kedua adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yaitu kita ingin mengejar agar kita ini menjadi orang dekatnya Allah, orang yang tentu menjadi orang yang dekat dengan Allah dan diyakini, dipercaya sebagai orang dekatnya Allah. Itu adalah satu predikat yang sangat mulia. Bapak Ibu yang berbahagia, judul yang saya sampaikan adalah puasa menuju puncak spiritual. Memang kita merasa ya bahwa di bulan Ramadan ini agak berbeda. Nuansa keberagamaan kita, nuansa keimanan kita, dan mungkin juga nuansa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dibuat semacam grafik itu ya, mungkin ketika bulan Ramadan ini grafik kita sedang naik. Walaupun demikian, tentu kita ini sebagai hamba yang banyak dosa, banyak salah, banyak lupa, dan juga banyak kelemahan. Masih merasa ragu ya, apakah puasa kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Bagaimana persepsi Allah tentang kita? Kita ini di mata Allah itu seperti apa ya? Kira-kira begitulah. Dan itu hal yang wajar, menggelayuti pikiran kita, perasaan kita. Tetapi yakinlah bahwa Allah yang Maha Tahu mengatakan seperti apa yang sedang kita alami, yaitu dengan firman-Nya yang tadi saya sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah, hai Muhammad, bahwa aku ini dekat. Aku ini dekat dengan mereka. Bahwa mereka adalah orang dekatku. Nah, sehingga ini kita ragu apakah kita ini dekat dengan Allah, tetapi Allah yang meyakinkan bahwa Allah lah yang dekat dengan kita dan kita menjadi orang dekatnya. Ya, mudah-mudahan suasana kebatinan kita dengan Allah seperti yang kita alami sekarang ini akan terus meningkat ya di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini. Ya,
Ini saya kira sebagai pengantar ya, mungkin saya share PPT saya. Apa sudah bisa dilihat? Ya, bisa Prof. Ampun. Ya, oke. Jadi pendakian menuju spiritualitas. Ini saya beri spiritualitas transformatif, ya, supaya bisa membedakan antara spiritualitas yang fana, spiritualitas yang kemudian kehilangan jati dirinya karena menyatu dengan Allah, atau biasa juga disebut sebagai wahdatul wujud. Spiritualitas yang kita inginkan adalah spiritualitas yang transformatif, yaitu spiritualitas yang manifestasinya kita wujudkan dalam kehidupan kemanusiaan kita. Dalam bahasa tasawufnya itu disebut takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah. Takhallaku bi akhlaqi Rasulillah. Berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Rasul. Dan takhallaku bi akhlaqil mukmin. Berakhlaklah sebagaimana akhlaknya orang-orang yang beriman. Tentu kita sangat mendambakan ya kata-kata indah ini, dan itulah saya kira pergumulan kita sepanjang usia kita, dan juga wabil khusus pada bulan-bulan Ramadan ini. Akan saya sampaikan dengan singkat karena keterbatasan waktu, bahwa paling tidak manusia itu memiliki 7 dimensi kehidupannya. Ada psiko, sosio, antropo, bio, ekonomi, dan ekologi. Dan yang paling utama adalah dimensi spiritu atau dimensi spiritualitas. Kita sering berdoa harian kita, atau dikenal dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat kita ini tentu kita tujukan agar kita diberikan kebaikan, kebahagiaan dari secara psikologis, sosiologis, antropologis, biologis, ekonomi, dan juga ekologi. Dan utamanya adalah pada spiritualitas kita. Inilah saya kira konsep keutuhan hidup, keseimbangan hidup yang ditawarkan oleh Islam. Dan Islam ini sebagai agama ya, sangat menghargai pemikiran manusia, nalar kita, sangat menghargai ilmu pengetahuan, sangat menghargai keindahan. Kalau Einstein mengatakan bahwa science without religion is lame, religion without science is blind. Sebenarnya ini kurang menurut saya apa yang dikatakan oleh Einstein ini. Agama menawarkan keselamatan, kebahagiaan, filsafat menawarkan kemuliaan. Jadi kalau orang berfilsafat itu kan bicara etika, bicara moral. Sehingga yang dibahas dalam filsafat itu adalah bagaimana orang itu menjadi mulia. Ilmu membicarakan bagaimana kehidupan ini menjadi mudah. Ilmu bicara tentang bagaimana menciptakan kemudahan. Dan seni tentang bicara tentang keindahan. Sehingga agama menawarkan keselamatan, kebahagiaan. Tapi tanpa filsafat, agama kehilangan kemuliaan. Artinya orang yang beragama yang tidak memikirkan, tidak memperhatikan etika, kebenaran, dan kebaikan. Maka seringkali kita melihat orang yang beragama, dia beragama, tapi kok nggak mulia ya, akhlaknya, perilakunya, dan sebagainya.
Agama tanpa ilmu akan kehilangan kemudahan, dan agama tanpa seni akan kehilangan keindahan. Nah, kita melihat manusia itu ada 3 dimensi. Kepribadian kita ini ada 3 dimensi. Yang pertama dimensi fisik. Dimensi fisik kita terdiri dari 4 unsur. Ada tanah, ada air, ada udara, dan ada api. Ya. Tanpa keempat dimensi ini kita nggak bisa hidup. Zaman COVID yang lalu, orang nggak bisa bernafas, ya, harus dibantu dengan oksigen. Kalau dia terlambat oksigennya, ya dia akan meninggal. Jadi, dan keempat dimensi ini juga akan mempengaruhi perilaku manusia. Dan manusia terdiri dari hampir 100 miliar sel. Ini ahli fisika yang paham ya. Ternyata dalam diri kita ini ada 100 miliar sel. Kemudian dimensi psikis itu ada kalbu, ada akal, ada nafsu. Atau ini kata Al-Ghazali, Sigmund Freud mengatakan ada super ego, ego dan ada id. Atau ada rasa, cipta, dan karsa. Ya. Itu dimensi psikis. Ada dimensi spiritual, ada ruh, atau spirit, atau soul, ya, yang sifatnya adikodrati, atau beyond, melampaui. Kita ini punya ruh, ya, punya dimensi spiritual yang sifatnya hakiki, azali, dan sejati. Sehingga sebenarnya dalam diri kita itu ada kesementaraan, tapi juga ada keabadian. Ya mungkin fisik kita ini sementara ya. Walaupun kita rawat setiap saat, setiap hari, tapi sebenarnya fisik kita ini sifatnya sementara. Ya. Kemudian langsung aja kita masuk ke berikutnya adalah tentang apa itu sebenarnya hakikat spiritualitas. Yang disebut spiritualitas itu apa sebenarnya? Jadi yang disebut spiritualitas itu adalah segala sesuatu yang bisa mencapai derajat kesejatian, kehakikian, kemurnian, kesucian, dan keabadian. Jadi yang disebut spiritualitas itu tidak harus langsung kita kaitkan dengan Tuhan ya. Tapi sebenarnya ketika seseorang itu mencapai kesejatian, itulah dia mencapai spiritual. Misalnya seorang ibu, cintanya kepada anak adalah cinta yang sejati. Nah ini seorang ibu ini mencapai spiritual. Seorang guru ketika dia mengajar, dia adalah guru yang abadi. Misalnya Prof. Imam ini mungkin masih ingat guru SD-nya yang sangat luar biasa, maka guru SD itu adalah guru spiritual. Nasihat-nasihatnya masih kita ingat, kedekatannya, kasih sayangnya masih kita ingat, kepeduliannya masih kita ingat. Itulah maka guru itu mencapai puncak spiritual. Nah, konon ini kalau yang sejati itu yang nanti dibawa sampai akhirat. Kalau kita mendengarkan lagu Cintanya Ainun dan Habibie yang dinyanyikan oleh BCL, itu dikatakan cintanya Ainun dan Habibie ini adalah cinta yang sejati. Sehingga harapannya nanti Ainun dan Habibie ketemu di akhirat, di surga nanti. Karena yang terbawa ke akhirat itu keabadian. Demikian juga misalnya cinta dengan pasangan kita itu kalau abadi itu akan ketemu di akhirat. Jadi ini wallahu alam, ini pendapat aja ya. Yang kedua adalah yang disebut spiritual yang metafisik ya, jiwa yang terdalam atau soul atau ruh atau spirit ya. Yang disebut spiritual yang segala sesuatu yang bernafas, yang ada denyutnya. Jadi kalau kita masih gerak itu kita masih punya spiritual. Kita sebagai seorang guru kalau kita masih ada inovasi, melakukan inovasi,
bagaimana cara mengajar yang terbaik, itu masih ada spiritualitas. Sebagai seorang dokter, kalau kita masih berupaya bagaimana ya supaya pasien saya itu sembuh. Kalau dia menghadapi pasien yang rumit, ya, dia berupaya supaya pasiennya itu sembuh. Itulah spiritualitas. Ya. Yang spiritual adalah yang beyond adikodrati atau ilahi. Ya. Kalau dalam perspektif para filosof itu, yang spiritual itu ya itu core of the core, causa prima atau akal pertama. Kenapa bumi ini ada? Kenapa bumi ini serba teratur? Kenapa semua orang yang ada di bumi ini bisa makan semua? Ya, mengapa itu? Karena ada spiritualitas, karena ada akal pertama atau core of the core atau causa prima. Ya, dalam bahasa agama disebut itulah Tuhan sebagai wal awwalu wal akhir, sebagai yang awal dan yang akhir, sebagai zat yang memberi rezeki. Nah, ini bedanya antara makhluk dan kholik. Ya, kalau kholik spiritual, makhluk ini ya temporal. Ya, mungkin ini. Mengapa manusia atau kita ini memerlukan spiritualitas? Jadi kalau menurut Vycroft Kepra ya, bahwa manusia modern itu mengalami krisis spiritual atau krisis kemanusiaan. Jadi misalnya kita melihat Palestina itu krisis kemanusiaan. Menurut Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosional ya, sekarang ini disebut sebagai Age of Melancholy atau zaman kemurungan atau abad kecemasan. Banyak orang kaya, banyak orang punya jabatan, tapi banyak orang yang mengalami kecemasan. Ya, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Banyak orang menderita penyakit S3. Dan nanti ya hati-hati ini yang sedang S3 ini ya. Yaitu stres, stroke dan stop. Jadi kita baru mendengar Korea. Korea itu negara yang paling dinamis sekarang ini. Tetapi angka bunuh dirinya paling tinggi. Jepang juga demikian ya. Jepang ini, siapa yang pernah ke Jepang ini? Jepang itu bunuh diri itu legal ya. Siapa yang mau bunuh diri ada tempatnya. Nah itulah. Jadi mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Karena mereka kehampaan spiritual ya. Kalau menurut Sayyid Husain Nasr mengatakan bahwa manusia sekarang ini mengalami penjauhan dari pusat dirinya. Manusia itu sebenarnya senternya itu, episentrumnya itu spiritualitas. Kalau manusia semakin jauh dari spiritualitasnya, maka justru manusia akan semakin mengalami kebingungan, mengalami kedunguan, ya, atau mengalami kemurungan dan sebagainya. Ali Syariati mengatakan bahwa malapetaka modern menyebabkan kemerosotan akhlak dan kehancuran manusia. Jadi nanti manusia itu yang menghancurkan bukan siapa-siapa, tapi dirinya sendiri. Yang akan menghancurkan manusia itu dirinya sendiri. Ya, ini karena manusia itu jauh dari spiritualitas. Ya. Kemudian manusia mengalami kekosongan jiwa, disorientasi, dan kehampaan spiritual. Karena itu maka ketika kita berhaji itu, maka ada rasa damai yang luar biasa. Ya. Kita berhaji kalau yang reguler itu 42 hari. Tapi rasanya itu kita lupa terhadap berbagai permasalahan kita di tanah air, ya, permasalahan pekerjaan, permasalahan keluarga dan lain sebagainya, itu kita melupakannya karena saking kita ini dekatnya dengan sang kholik, ya, yang itulah yang memberikan kita ketenangan, kebahagiaan, ya. Jadi Dana Zohar, seorang ahli kecerdasan spiritual, mengatakan manusia modern adalah manusia yang bodoh.
secara spiritual. Ya. Nah, ibadah ada banyak cara untuk menggapai spiritualitas. Jadi di antaranya adalah ibadah. Jadi ibadah ini memang salah satu cara yang mujarab ya untuk menggapai spiritualitas. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi ketika kita sholat dalam keadaan khusyuk, itu ada kebahagiaan, ada kedekatan kepada ilahi, ya. Ada mi'raj ketika kita sholat dalam keadaan khusyuk, tapi masalahnya kita ini sholat ini berapa persentase kita khusyuk ini, ya. Karena kita ini sholat yang kita pikirkan bukan sholatnya, tapi yang kita ingat ini justru di luar sholatnya. Karena orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi mereka akan kembali kepadanya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa, yang tiada taranya. Sebenarnya kalau kita orang yang berpendidikan itu sebenarnya tidak semata-mata ingin masuk surga dan ingin jauh dari neraka. Tapi sebenarnya bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita mendapatkan ridho Tuhan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang sangat mencintai Allah, ya. Hubbalillah, ya. Cinta kita kepada Allah itulah sebenarnya kenikmatan yang paling agung. Kemudian kata Rasulullah bahwa sholat itu adalah yang paling menenangkan hatinya. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Jadi yang paling menyenangkan hatinya Rasulullah itu adalah ketika dia sholat. Nah, mungkin kalau kita ini lain ya, yang paling menyenangkan hati kita ini mungkin harta atau jabatan atau pujian-pujian atau mungkin anak ya, atau suami istri. Tapi Rasulullah mengatakan wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Salat itu sangat menyenangkan hatinya Rasulullah, ya. Zakat sebenarnya juga demikian. Zakat itu membersihkan kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ini kebalik ini. Jadi kalau misalnya kita berzakat itu adalah akan membersihkan harta kita dari anasir-anasir subhat atau yang haram, dan akan membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, iri hati, tamak, rakus dan lain sebagainya. Jadi di situ. Kemudian nanti kita akan membayar fitrah. Jadi membayar fitrah itu zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lahwi wa rafas wa tu'matal miskin. Jadi kita berzakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa kita dari bagi orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, ya, dari perkataan kotor, dan akan memberikan pembebasan bagi orang-orang miskin dari persoalan-persoalan kehidupan mereka, ya. Kalau puasa jelas, tadi sudah saya sampaikan, puasa itu modalitas kita untuk dekat dengan Allah, karena takwa. Jadi orang yang bertakwa tidak mungkin orang akan dekat dengan Allah. Sama dengan misalnya tidak mungkin orang menjadi profesor tanpa gelar doktor, misalnya gitu ya. Kalau sekarang ini ya, puasa jelas tadi sudah saya sampaikan, mendekatkan diri kita kepada Allah.
Nah, bagaimana jalan menuju kepada spiritualitas? Ada jalan sufi, ya. Ini saya ambil jalan sufinya Al-Ghazali dengan 3 metode yang beliau tawarkan, yaitu takholi, tahali, dan tajalli. Ya. Takholi itu adalah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa kita dari anasir-anasir kelemahan, dosa-dosa, kesalahan akibat kelemahan-kelemahan kita. Ya. Jadi, nah ini langkah-langkahnya ada 9 langkah itu. Tapi intinya adalah bahwa memang dosa kita itu, kalau lagunya Bimbo ya, atau lagunya Ebit GAD ya. Jadi kalau dosa-dosa kita itu ibarat asap ya, asap hitam yang mengelilingi damar ya, atau lampu kita, sehingga cahaya lampu itu tidak bisa bersinar karena tertutup oleh asap atau langes kalau bahasa Jawanya itu. Demikian juga dosa-dosa kita ini. Jadi ibaratnya ada yang mengatakan bahwa hati kita itu seperti buah salak ya. Buah salak itu salaknya tidak kelihatan, tapi karena dikerubuti oleh, istilahnya dulu itu ada nasi sekepel dirubung tinggi kata orang Jawa itu. Jadi tidak bisa, sinarnya tidak bisa tampak. Itu dengan tazkiyatun nafas ya. Dengan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada taraf insaf, muhasabah, taubat, dan vaksinasi moral hazard. Jadi ini ada 9 langkah yang dilakukan dalam rangka taubat. Dan taubat ini adalah stase atau tobakon ya, tahapan pertama untuk memasuki dunia spiritualitas. Dan setelah takholi, setelah taubat itu ada lagi namanya bagaimana mengisi jiwa kita, mengganti ya. Kalau misalnya kita buka ya, jiwa kita ini kalau kita buka, dibedah itu ya hati kita ini atau pikiran kita ini, maka isinya itu tentu banyak yang berkaitan dengan dunia ya. Harta, wanita, tahta, kata-kata, gitu ya. Itu isinya begitu. Dan itulah yang menjadi hijab kita dengan Allah. Jadi kalau kita sholat itu kemudian setelah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mestinya semuanya kecil. Tapi kenyataannya yang besar ingatan kita tentang harta, ingatan kita tentang jabatan, ingatan kita tentang teman, kekasih, dan sebagainya ya. Inilah, sehingga karena itulah maka nanti ada namanya zuhud, qanaah, fakir ala Allah ya. Tapi pengertian zuhud itu bukan anti dunia ya, bukan membenci dunia. Zuhud itu menempatkan dunia ada di tangan kita, bukan di hati kita ya. Kemudian qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersyukur. Fakir ala Allah itu tidak berarti kita menjadi fakir, tapi kita merasa fakir itu di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia, sehingga kita berdoa kepadanya, kita memohon kepadanya sebagainya. Kemudian tahali, kita isi hati kita ini dengan amalan-amalan yang baik ya, zikir, doa, bersedekah, membantu sesama, bekerja dengan benar, bekerja dengan lillah, bekerja dengan bismillah, bekerja dengan lillah, bekerja dengan Allah, bekerja dengan mahabbah bil mahabbah. Jadi saya pernah di PT Telkom mendesain kurikulum pembinaan sumber daya manusia di PT Telkom. Kita menggunakan pendekatan tasawuf transformatif ya. Nah, ini mungkin ada bukunya, ada 4 buku yang terbit ya, yang itu menjadi pedoman
pembinaan SDM PT Telkom. Tajalinya adalah tadi yang sebagaimana saya katakan, takhallaku bi akhlaqillah, takhallaku bi akhlaqi Rasulillah, takhallaku bi akhlaqil mu'min. Nah, ini. Kemudian kalau kita membaca mistisisme Islam, kita akan mengenal nama yang sangat luar biasa, namanya Animarissimel. Ya, Animarissimel ini seorang Yahudi yang mendalami spiritualitas dalam Islam. Dia hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, dan juga sangat memahami karya-karya spiritualitas dalam Islam. Al-Ghazali, Ibnu Miskaweh, Al-Baghdadi, dan banyak. Ini seorang Yahudi. Dia ini sering pakai kerudung mana-mana itu. Tapi dia Yahudi, ya. Jadi dia mungkin belum dapat hidayah aja lah sebenarnya itu. Dia itu pengetahuan tentang Islam luar biasa. Dia mengatakan ya sebenarnya ada titik temu dalam dunia tasawuf. Bagaimana menuju kepada spiritualitas itu? Kalau di kalangan Kristiani ada 3 langkah ya, yaitu via purgativa, pemurnian, ya, via illuminativa, ya semacam mengisi hati dengan keyakinan dan sebagainya, dan via transformativa. Jadi manifestasi spiritualitas itu harus diwujudkan di dalam kehidupan kemanusiaan. Ya, ini dalam buku saya ini, manusia itu memang pusatnya tarik menarik antara energi positif dengan energi negatif. Ya. Yang ke atas itu menuju spiritualitas, ridho, cinta kepada Allah. Yang ke bawah itu menuju kepada suhtillah, ya, atau tauhid, ya. Jadi manusia itu sebenarnya di titik tengah ini, epicentrum di tengah ini. Kalau manusia itu ke atas, berarti spiritualitasnya naik. Kalau dia ke bawah, maka spiritualitasnya turun, ya. Tergantung kita, ya. Kalau hati itu ada aklus salim, qalbun munib, nafsul mutmainnah, ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Kalau yang bawah jahiliyah, kemudian sampai kepada qalbun marid, qalbun mayit. Ya, ini kalau saya jelaskan 1 semester sendiri ini. Ya. Jadi ini ada kita sampaikan hanya 30 menit, ya. Iya, Prof. Ya, ini spiritualitas ini paling tidak ada 3, ya, ada 4. Dari spiritualitasnya tidak tunggal, ya. Ada spiritualitas ilahiyah. Jadi bagaimana kedekatan kita kepada Allah SWT, dan yang kedua adalah spiritualitas sekuler. Atau humanisme antroposentris itu bisa mencapai spiritualitas. Jadi misalnya seorang pemimpin negara yang dia itu sangat peduli kepada rakyatnya, dia sangat mencintai rakyatnya. Meskipun dia orang yang tidak beragama, tapi dia seorang humanis. Nah, itu dia mencapai spiritualitas sekuler, ya. Ada pseudo spiritual, ya, orang yang menggunakan spiritual sebagai metode aja. Dia sendiri tidak spiritual, ya. Mungkin seperti saya ini masih sampai pada pseudo spiritual aja, belum sampai mencapai spiritualitas ilahiyah, belum, ya. Atau paling tidak sebagaimana disindir dalam surat Al-Baqarah 187, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, paling enggak kita ini orang yang rindu mendekat kepada Allah. Ya, yang paling bahaya adalah skandal spiritual, ya. Jadi dia spiritualitas hanya sebagai topeng, ya. Banyak orang bertopeng spiritualitas, tapi sebenarnya hidupnya itu sangat material. Kemudian, nah ini kejiwaan kita ini seperti yang disampaikan oleh Abu Nawas, ya, syairnya.
ilahi lastulil firdausi ahla wala akwalan naril jahim. Jadi kita ini seperti Abu Nawas, kita ini merasa ya bukan ahli surga, ya bukan orang yang dekat dengan Allah, merasa banyak dosa dan sebagainya, tapi kita ini jelas tidak kuat ya. Jauh dari Allah, tidak mampu kita ini, tidak bisa kita ini jauh dari Allah, apalagi berada di dalam nerakanya. Sehingga ini suasana kebatinan Abu Nawas ini mungkin saja kita alami ya. Sehingga kita sangat berharap kepada taubatnya Allah dan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah itu Rasulullah, Nabiullah ya. Kemudian ada Khalilullah, Habibullah, Waliullah, dan Ma'rifatullah ya. Ini kita ini di mana ini dalam konteks ini ya? Apakah kita ini Khalilullah? Ya, mudah-mudahan lah, paling tidak ya, seberapa persen, seberapa karatnya kita ya. Tadi ada spiritualitas yang sekuler, ada spiritualitas yang fana atau wihdatul wujud, ada spiritualitas yang tadi saya sebut transformatif, tajalli takhallaqu bi akhlaqillah, takhallaqu bi akhlaqi Rasulillah ya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu mungkin saya berharap bukan banyak pertanyaan tapi banyak masukan ya, sehingga kita sama-sama lah untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman keberagamaan kita. Demikianlah nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu